Oh iya, kan besok ada praktik pengukuran massa. Terus aku juga punya timbangan. Kenapa aku nggak belajar aja ya? Ini timbangannya. Coba aku ukur bola ini. Nah, kok jarumnya nggak bergerak? Coba yang lebih besar. Nah, aku juga nggak bergerak. Coba yang terakhir. Loh, sama nggak bergerak. Ini timbangannya yang salah apa ya? Kenapa, Dek? Ini Kak, aku tadi nimbang tiga benda ini, tapi skalanya nggak bergerak. Timbangannya rusak ya Kak. Ini mah bukan timbangannya yang rusak. Sekarang coba deh, adik hitung berat badan adik. Tuh, berapa? Oh iya, ini skalanya bergerak. 38,5. Berarti timbangan ini nggak rusak toh? Iya, nggak rusak Kak. Terus gimana? Nah, itu namanya adik yang salah. Harusnya untuk menghitung massa dari benda-benda itu tidak menggunakan timbangan ini. Ada alatnya tersendiri. Alatnya apa Kak? Besok kakak tunjukkan ya. Oke. Ini ya Kak. Iya deh. Jadi kalau adik ingin mengukur massa dari beban adik kemarin, adik bisa menggunakan alat-alat ini. Oh, ini alat apa Kak? Ini namanya alat pengukur massa yang disebut dengan neraca. Kak, ini kan banyak banget. Ini jenisnya apa aja Kak? Nah, yang pertama ini adalah neraca Paulus dengan 3 skala lengan. Yang kedua ini namanya neraca Paulus 2 lengan. Yang ketiga, nama yang biasa kita temui di toko-toko sembako atau di pasar, yaitu neraca timbangan. Dan yang terakhir ini namanya adalah neraca digital. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur massa suatu benda, pertama kita meletakkan benda yang ingin kita ukur di atas tempat beban atau tempat bendanya. Nah, nanti kita akan menggeser skala-skala yang ada di sini sampai jarum menuju ke titik 0. Untuk yang pertama, kita menggeser pada skala ratusan dulu. Nah, kita geser 1 sampai 100. Nah, kita lihat di sini jarumnya ternyata berada di bawah 0. Hal ini menunjukkan bahwa massa beban ini kurang dari 100 gram. Jadi, kita tidak menggunakan skala yang ini. Sekarang kita ke skala puluhan. Kita geser satu persatu. 10 gram. Kita lihat masih di atas. Hal ini menunjukkan bahwa massa masih lebih dari 10 gram. Kemudian saat di 20 masih berada di atas titik 0 dan ke 30. Nah, ternyata jarum berada di bawah titik 0. Hal ini menunjukkan bahwa massa dari beban berada di antara 20 sampai 30 gram. Jadi kita kembalikan lagi ke skala sebelumnya yaitu 20. Nah, agar jarum menuju ke titik 0, kita bisa menggeser skala yang terakhir yaitu skala satuan sampai jarum menunjukkan ke titik 0. Kita geser perlahan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah,
sudah menunjukkan ke titik nol. Jadi, massa dari benda ini adalah jumlah dari semua skala yang ditujukan pada neraca Ohlhaus ini, yaitu di sini ditujukan 20 gram ditambah dengan 2 gram. Jadi, massa dari beban ini adalah 22 gram. Nah, jadi gitu deh caranya mengukur massa suatu beban menggunakan neraca Ohlhaus 3 lengan skala. Oh, jadi gitu Kak. Terus kalau yang ini gimana caranya? Jadi, kalau untuk neraca Ohlhaus 2 lengan ini, fungsinya adalah untuk mengetahui apakah kedua benda yang akan kita ukur nanti memiliki massa yang sama ataukah memiliki massa yang berbeda. Neraca Ohlhaus 2 lengan ini bisa mengukur selisih massa dari kedua benda yang akan kita ukur. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, cara menggunakan alat ini adalah kedua massa yang akan kita ukur diletakkan masing-masing di atas lengan beban. Kemudian, jika kedua benda memiliki massa yang sama, maka jarum akan berada di tengah. Kemudian, kedua lengan memiliki posisi yang seimbang. Di sini seimbang ya, kanan dan kiri, dan skala menunjukkan 0. Hal ini menunjukkan bahwa massa di sebelah kanan dan di sebelah kiri sama, atau massa kedua benda yang ditimbang di atasnya adalah sama. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur dua benda dengan massa yang berbeda. Di sini ada tembaga dan aluminium. Nah, kita letakkan kedua benda di atas lengan, di tempat bebannya. Nah, kita lihat di sini bahwa jarum bergerak ke arah kiri, yang menunjukkan bahwa massa dari tembaga lebih besar daripada massa dari aluminium. Nah, untuk mengetahui perbedaan massa atau selisih massa dari kedua benda, kita bisa menggunakan skala yang ada di bawah ini. Caranya hampir sama dengan menggunakan neraca Ohlhaus 3 lengan tadi. Pertama, kita menggesernya satu persatu dari skala puluhannya. Kita geser ke 10, belum bergerak, kemudian ke 20 juga belum bergerak, kemudian ke 30 masih belum, 40. Nah, ternyata jarum sudah bergerak ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa selisih dari kedua benda, massa dari kedua benda ini adalah antara 30 sampai 40. Kita kembalikan lagi ke skala 30. Agar jarum menunjukkan titik yang di tengah, kita bisa menggeser skala yang satuan sampai jarum berada di tengah. Kita geser. Sampai seimbang dan jarum berada di tengah. Nah, di sini jarum sudah berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa selisih dari kedua benda ini massanya adalah 30 ditambah dengan 6, yaitu 36 gram. Jadi selisih dari balok tembaga dengan balok aluminium adalah 36 gram. Oh, jadi gitu Kak, kalau mau cari selisih massa dua benda yang berbeda. Dek. Kalau yang neraca ini gimana caranya Kak? Nah, kalau neraca timbangan ini hampir sama Dek dengan neraca timbangan yang biasa kita gunakan untuk mengukur massa seperti beras atau minyak yang sering kita jumpai di pasar atau di toko. Nah, caranya misal kita ingin mengukur massa dari beras sebesar 500 gram. Jadi kita harus memiliki suatu beban yang massanya 500 gram sebagai pembandingnya. Seperti contoh, di sini ada beban sebesar 500 gram. Kita letakkan di sini. Nah, untuk mengukur beras yang massanya 500 gram, kita bisa menuangkan beras ke sisi lain dari lengan sampai
timbangan berada dalam posisi timbang. Nah, ini kakak ada benda yang sama dengan ini yang memiliki massa 500 gram. Jika kakak taruh di sini, maka timbangan berada dalam posisi seimbang. Nah, jadi gitu deh. Oh, jadi ini tuh sama kayak timbangan yang kayak di pasar itu ya, Kak? Iya, sistem kerjanya sama seperti itu. Terus kalau yang ini gimana, Kak? Ini kayaknya beda sendiri deh neracanya. Nah, untuk neraca digital ini cara kerjanya lebih simpel bila dibandingkan dengan neraca-neraca yang kita coba tadi. Jadi, misal kita ingin mengukur massa dari balok aluminium. Pertama, kita tekan tombol power atau on di sini. Kita tekan. Kemudian kita nolkan dengan cara klik di zero. Sehingga menjadi 0 seperti ini. Kemudian kita letakkan benda yang akan kita ukur di atas neracanya. Dari sini kita bisa langsung mengetahui nilai dari massa benda ini, yaitu sebesar 23,5 gram. Wah, jadi kalau pakai neraca digital ini lebih mudah ya, Kak? Angkanya langsung keluar, nggak usah geser-geser skala. Iya, Dek. Nah, sekarang Adek coba sendiri mengukur massa benda yang ingin Adek ukur kemarin, ya? Oke, Kak. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melakukan suatu praktikum dengan judul pengukuran massa. Alat dan bahan yang diperlukan adalah neraca Bauhaus 3 lengan dan 3 buah balok. Silahkan dimulai praktikumnya. Sudah selesai praktikumnya? Sudah, Kak. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, tolong tuliskan hasil data yang kalian peroleh ke papan tulis. Selanjutnya, telah didapat dua hasil pengukuran dari Atun dan Wiwin. Kak mau tanya, itu kenapa hasilnya berbeda ya, Kak? Oke, terima kasih Atun atas pertanyaannya. Mengapa hasil antara Atun dengan Wiwin berbeda? Kakak lihat, sewaktu Atun praktikum, jarum neraca belum menunjukkan angka 0, sehingga belum seimbang. Kalau tidak setimbang, terus apa yang harus dilakukan, Kak? Oke, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai kalibrasi, mari kakak ajak untuk ke teman kakak yang mengetahui kalibrasi itu seperti apa. Yuk! Ini namanya kakak Sita. Hai, Kak. Jadi gini kak, sewaktu aku melakukan praktikum, jarum pada neraca belum menunjukkan angka 0. Nah, kami bermaksud ke sini untuk mengkalibrasi alat neraca. Jadi, kalibrasi itu adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional untuk standar ukuran internasional. Kalibrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalibrasi yang akan dilakukan sebelum kita menggunakan alat neraca ini. Dengan cara kita memutar
skrup atau knob yang berada di bagian kiri neraca. Seperti ini. Jangan lupa ketika kita memutar skrup atau knob tersebut, kita harus melihat skala pada bagian kanan menunjukkan angka 0. Untuk cara yang kedua, kita dapat melakukan kalibrasi ini setiap 1 tahun sekali. Namun, yang dapat melakukan kalibrasi adalah orang-orang yang ahli dalam kalibrasi. Nah, di UNS sendiri juga tersedia pelayanan kalibrasi untuk neraca ini, tepatnya di Laboratorium Terpadu UNS. Setelah kita melakukan kalibrasi ini di Laboratorium Terpadu UNS, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Gimana adik-adik, sudah paham? Sudah, Kak. Terima kasih Kak Sita atas bantuannya. Ini di bawah. Dadah Kak Sita.